Cerita berawal pada tanggal 5 April 1979, terjadi perampokan terhadap mobil pengantar uang yang dilakukan oleh 4 orang penjahat bersenjata. Mereka adalah Jane, Kingston, dan Lau, serta sang pemimpin yang bernama Dayton. Ini orang jahatnya. Mereka berhasil mengambil semua uang yang ada di mobil tersebut. Ketika proses itu berlangsung, tiba-tiba polisi datang dan menembaki mereka. Terjadilah baku tembak antara polisi dan kelompok penjahat tersebut. Kelompok penjahat tersebut terjepit dan kemudian melarikan diri. Namun sayang, Dayton pimpinan mereka tertinggal. Dayton mencoba lari dan kemudian dia terkena tembakan di kakinya. Polisi kemudian menangkap Dayton. Singkat cerita, Dayton terbukti bersalah dan menjalani hukuman di sebuah penjara yang bernama Dale State. Dia dihukum selama 20 tahun atas perampokan tersebut. Suatu hari, Jane dan Lau mengunjungi Dayton. Jane mengatakan jika Dayton bersikap baik, maka dia akan menjalani hukuman hanya 12 tahun saja. Jane juga mengatakan bahwa dia dan teman-temannya menyembunyikan uang hasil pencurian di sebuah tempat penyimpanan yang bernama Riverside. Mereka tidak berani menggunakan uang tersebut karena polisi sudah menandai nomor serinya. Jane meyakinkan Dayton supaya menjalani hukuman dan akan membagi uang tersebut jika Dayton sudah bebas. Jane kemudian menyerahkan kartu loker dan mengatakan bahwa hanya Dayton yang bisa mengambil uang tersebut. Ternyata, Jane dan Lau sudah berencana untuk mengkhianati Dayton. Mereka ternyata menyimpan uang tersebut di tempat lain. Dan disinilah cerita ini dimulai. 10 tahun kemudian, Dayton menjalani hukuman di penjara dan tampaknya kini menjadi narapidana yang dipercaya untuk mengurusi administrasi pemindahan narapidana lain. Suatu hari, Dayton sedang memandangi kartu loker yang diberikan Jane kepadanya. Tempat uang hasil pencurian disimpan. Tiba-tiba datang seorang narapidana yang bernama Woody, meminta bantuannya untuk mengurusi berkas pemindahannya. Sebagai imbalannya, Woody memberikan sebuah jaket kepada Dayton. My lawyer says it's gonna take months. A week. Yeah, but the lawyer said. Come on. Thanks. Dayton memakai jaket tersebut. Pada saat Dayton berjalan keluar dari selnya, tiba-tiba ada narapidana lain yang sedang bertengkar. Dan salah satunya ditusuk menggunakan pisau. Narapidana tersebut tampak berdarah dan sempoyongan kemudian menabrak Dayton, sebelum akhirnya roboh. Dayton kemudian masuk ke dalam selnya lagi untuk membersihkan darah dari narapidana tersebut yang mengenai lengan jaketnya. Keanehan terjadi. Dayton melihat tangannya tiba-tiba mulai menghilang. Dayton kemudian menghadap ke cermin, dan ternyata tubuh Dayton sudah tidak terlihat semuanya. Dayton merasakan keanehan tersebut dan merasa senang. Dia menyentuh narapidana lain, sipir penjara, tanpa diketahui oleh mereka. Dayton bisa melakukan apa saja dan orang lain tidak bisa melihatnya. Dayton kemudian pergi keluar penjara. Di tempat lain, tampak seorang pemuda bernama Johnny sedang mengunjungi ayahnya yang bekerja sebagai petugas keamanan di tempat penyimpanan yang bernama Riverside. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara berisik di gudang. Ayah Johnny kemudian memeriksa dan mengatakan kepada Johnny untuk menelepon polisi. Di gudang, ayah Johnny melihat keanehan. Barang-barang diacak-acak dan ada suara orang.
namun tidak ada siapa-siapa. Trust me. Tiba-tiba ayah Johnny diserang oleh sesuatu yang tidak berwujud dan mencoba merebut pistolnya. What are you looking at? Ternyata, sesuatu yang tidak terlihat tersebut adalah Dayton, yang mendapatkan kekuatan jaket sehingga tidak terlihat, namun bisa berbuat apa saja. Johnny mendengar keributan dan kemudian mendatangi ayahnya yang tampak sedang berusaha mempertahankan pistolnya oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dayton kemudian menendang Johnny sehingga Johnny terbentur di dinding dan kemudian pingsan. Dayton berhasil mengarahkan pistol ayah Johnny dan kemudian menembaknya hingga meninggal. Dayton kemudian mengambil pistol dan meletakkannya ke tangan Johnny untuk menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian, Johnny siuman dan kaget melihat pistol di tangannya dan mendapati ayahnya sudah meninggal. Johnny yang tidak bersalah dipenjara atas tuduhan pembunuhan terhadap ayahnya. Ternyata, Johnny adalah saudara Mickey dan Ryan. Johnny menceritakan kepada Mickey bahwa dia tidak melakukan pembunuhan ayahnya. Dia mengatakan tentang keanehan yang terjadi. Ada suara orang, sesuatu memukulnya, dan saat sadar, Johnny melihat ayahnya sudah tewas. Salah satu hal yang sangat diingat oleh Johnny adalah bau rokok cerutu. Mickey mempercayai apa yang diceritakan Johnny, dan Mickey berjanji akan membantunya sebisa mungkin. Suatu hari, Johnny dipindah ke penjara yang bernama Dale State, tempat Dayton juga dipenjara di sana. Penjara yang sangat mengerikan, dipenuhi dengan orang-orang jahat yang sedang menjalani masa hukumannya. Johnny kemudian ditempatkan satu sel dengan narapidana tua, baik hati yang bernama Bobby. Di lain tempat, tampak Dayton sedang berbicara dengan pengacara yang menangani kasusnya yang bernama Hillman. Hillman mengatakan bahwa ketika teman Dayton memiliki kotak deposit bank atas nama Law, Jane, dan Kingston. Kayak merek flash di sana. Untuk membuka kotak tersebut, memerlukan 3 kunci dari ketiga orang tersebut. Dayton berpikir bahwa teman-temannya telah menipunya. Dan ternyata, mereka belum menghabiskan uang tersebut. Sebab polisi masih mencari keberadaan uang tersebut sampai masa hukuman Dayton selesai. Dayton kemudian merencanakan balas dendam atas apa yang diperbuat teman-teman kepada dirinya. Dia meminta Hillman untuk mendapatkan alamat keberadaan ketiga temannya tersebut. Ternyata, Dayton berpikir untuk merencanakan pembunuhan terhadap ketiga teman yang telah mengkhianatinya tersebut. Suatu hari, tampak Johnny sedang berlatih tinju. Dia melihat Dayton yang sedang berjalan sambil merokok cerutu. Johnny teringat dan merasakan bau rokok tersebut sama dengan bau rokok pada saat pembunuhan ayahnya. Woody, si pemilik jaket, mendekati Dayton dan ingin membeli jaketnya kembali. Tentu saja Dayton yang sudah merasakan manfaat dan merencanakan sesuatu dengan menggunakan jaket tersebut tidak akan memberikannya. Dayton pura-pura akan memberikan jaket tersebut dan mengajak Woody berjalan. Tiba-tiba, Dayton mengeluarkan pisau dan kemudian menusuk Woody hingga tewas. Dayton kemudian pergi ke selnya dan mengoleskan darah dari pisau untuk mendapatkan kekuatan jaket kamuflase. Keanehan kembali terjadi. Dayton tiba-tiba menghilang. Johnny mengikuti, namun sudah terlambat. Dayton sudah tidak terlihat oleh Johnny. Di suatu tempat, di sebuah telepon umum, Dayton yang sudah berkamuflase menelepon dan melakukan teror terhadap Law, salah satu teman yang mengkhianatinya. Law ketakutan dan kemudian menelepon Jane memberitahu bahwa Dayton telah menerornya. Pada saat Law menelepon Jane, Dayton yang tidak terlihat menyerang dan kemudian mengikat Law di sebuah kursi. Dayton menyiksa Law dan mengatakan bahwa Law kelihatan tambah gemuk dan hidup enak, sementara Dayton membusuk di penjara. Dayton kemudian menusuk leher Law dengan pisau hingga tewas.
Di penjara, tampak Johnny sedang mengawasi sel Dayton yang kosong. Kemudian Johnny melihat tiba-tiba Dayton muncul dan sudah berada di dalam sel. Kebetulan, kepala penjara sedang memeriksa para tahanan untuk mencari senjata yang digunakan membunuh Woody. Tampaknya kepala penjara juga mencurigai Dayton yang membunuh Woody. Start with him. Johnny kemudian masuk ke dalam sel Dayton. Johnny memeriksa jaket motor tersebut dan menemukan kartu penyimpanan Riverside, tempat penyimpanan di mana ayahnya terbunuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Johnny kemudian mencatat informasi di kartu itu, namun tiba-tiba Dayton memergoki dan berniat melukai Johnny. Kemudian datang Bobby, teman satu sel Johnny yang membelanya. Di toko Curious Goods, Jack, Mickey, dan Ryan sedang memeriksa berkas dan membicarakan apa yang mereka hadapi. Ryan menemukan di buku penjualan sebuah jaket pilot yang dijual kepada pembeli yang bernama Woody, yang juga dipenjara bersama Dayton. Namun mereka masih belum mengetahui fungsi dari jaket pilot tersebut. Jack dan Mickey kemudian mengunjungi Johnny di penjara untuk mencari informasi guna memperjelas dan menghubungkan apa yang diketahui Johnny dengan informasi dari berkas yang mereka dapatkan. Mickey dan Ryan bertemu Johnny. Ryan menyampaikan kepada Johnny tentang jaket pilot yang terjual kepada tahanan yang bernama Woody. Johnny menyampaikan bahwa Woody tewas ditikam tadi malam, dan Johnny tahu Dayton sedang memakai jaket pilot tersebut. Johnny juga mencurigai bahwa jaket pilot itu dan Dayton ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan ayahnya. Johnny masih ingat betul dengan bau rokok cerutu pada saat pembunuhan ayahnya sama dengan bau rokok cerutu Dayton. Johnny juga menyampaikan kepada Ryan dan Mickey bahwa dia menemukan kartu loker penyimpanan Riverside, di mana di situ tertuliskan nama Jane dan Law beserta alamatnya. Ryan dan Mickey kemudian pergi untuk mengunjungi Jane dan Law. Mereka ingin mendapatkan informasi tentang Dayton dan kartu loker penyimpanan Riverside. Ryan dan Mickey mengunjungi rumah Law. Di waktu yang sama, Jane juga datang ke rumah Law untuk membicarakan apa yang disampaikan Law tentang telepon dari Dayton di malam sebelumnya. Jane masuk ke kamar Law dan terkejut melihat Law sudah tewas mengenaskan dengan tubuh terikat di sebuah kursi. Ryan dan Mickey datang di saat yang sama. Jane ketakutan. Ryan menanyakan dan mencoba mendesak Jane kenapa ada di situ. Jane panik, kemudian memukul Ryan dan mengambil pistol serta menembak ke arah Mickey, namun meleset. Jane kemudian melarikan diri. Ryan dan Mickey selamat. Mereka kemudian kembali ke toko Curious Goods untuk membicarakan apa yang mereka hadapi bersama Jack. Jack mengatakan bahwa jaket itu bisa membuat yang memakainya menjadi tidak terlihat. Kemudian Law tewas sementara masih ada Jane dan Kingston. Mereka adalah teman Dayton yang lolos saat perampokan, dan uang hasil rampokan tidak pernah ditemukan. Jack menyimpulkan bahwa jaket pilot maut ada di balik semua ini. Dayton bebas keluar masuk penjara dan membunuh dengan alibi yang sempurna. Dan yang lebih membahayakan, sebentar lagi Dayton akan bebas di jalanan dengan senjata jaket pilot yang hebat. Mereka menyadari ada barang terkutuk di balik semua ini. Namun bukan berarti mereka bisa membuktikan kalau Johnny tidak bersalah. Suatu malam di penjara, Johnny melihat Dayton berjalan keluar dari selnya dengan memakai jaket pilot. Johnny menyadari Dayton akan membunuh lagi untuk mendapatkan manfaat jaket pilot. Johnny mencoba menghentikan, namun dicegah oleh Bobby, teman satu selnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada seorang tahanan yang tewas. Johnny lari mendatangi sel Dayton, namun Dayton sudah berkamuflase. Johnny kemudian mencoba berbicara dengan kepala penjara, namun dihentikan oleh sipir penjara. Dayton yang tidak terlihat mendatangi rumah Jane dan merencanakan pembunuhan. Jane tidak menyadari Dayton mengikutinya. Jane menelepon Kingston yang khawatir dan meyakinkan uangnya masih aman dan mereka merencanakan pergi ke Brazil dengan membawa uang tersebut sebelum Dayton bebas dari penjara. Figure it out. His back's free. You just watch yourself. Ketika Jane akan mandi, dia melihat bak mandinya terasa aneh. Tiba-tiba tangannya ditarik oleh Dayton yang tidak terlihat.
Dayton menenggelamkan ke dalam bak mandi. Jane berusaha mengambil pistol, namun berhasil direbut oleh Dayton. Jane kemudian berhasil lari, namun Dayton berhasil menarik dan menguasai Jane. Hey, don't go outside with wet hair. You'll catch your death. Jane yang ketakutan kemudian bersembunyi di lemari pakaian. Dayton yang tidak terlihat kemudian mencekik Jane hingga tewas. Dayton kemudian mengambil sebuah kunci loker tempat Jane, Law, dan Kingston menyimpan uang hasil perampokan. Ryan dan Mickey tepat berada di rumah Jane. Mereka mendobrak masuk, namun sudah terlambat. Mereka mendapatkan Jane sudah tewas. Di penjara, Johnny yang sedang mandi mengatakan kepada Dayton bahwa Daytonlah yang membunuh ayahnya. Mereka kemudian bertengkar. Dayton mengeluarkan pisau dan akan membunuh Johnny, namun tidak jadi karena ketahuan sipir penjara. Bobby mencoba menolong Johnny. Bobby kemudian memberitahu Johnny cara keluar dari selnya. Bahkan Bobby sudah membuat kunci duplikat selnya. Johnny menanyakan kalau kau tahu cara keluar, kenapa tidak menggunakannya dan malah memberitahu Johnny. Bobby menjawab bahwa dia sudah tidak pantas lagi berada di dunia luar. Dan Johnny harus keluar dari penjara sebelum Dayton membunuhnya. Dayton bertemu kembali dengan sang pengacara Hillman. Dayton memaksa Hillman memberitahunya tentang keberadaan Kingston, satu lagi teman yang mengkhianatinya. Dayton merencanakan pembunuhan kepada Kingston, dan tentunya Dayton harus keluar dari penjara dengan menggunakan jaket terkutuk tersebut. Dan pastinya, Dayton memerlukan satu korban nyawa lagi untuk mendapatkan kekuatan jaket kamuflase. Jack, Ryan, dan Mickey berkumpul kembali. Mereka mengambil kesimpulan, Dayton bisa tahu alamat Jane dan Law, pasti ada orang lain dari luar penjara yang memberitahunya. Mereka kemudian membagi tugas. Ryan dan Mickey mendatangi sang pengacara Hillman, dan Jack menghubungi kepala penjara. Ryan dan Mickey mendatangi pengacara Hillman, dan mengkonfrontasi tentang keterlibatan Hillman membantu Dayton dalam perampokan dan pembunuhan. Kemudian Jack mencoba meyakinkan kepala penjara tentang keberadaan uang hasil perampokan dan bahwa Dayton akan keluar penjara untuk membunuh Kingston serta memintanya supaya menjauhkan Johnny dari Dayton. Tentu saja kepala penjara tidak percaya dan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Suatu malam, Johnny keluar dari selnya menggunakan kunci yang diberikan Bobby. Kemudian Johnny mendatangi sel Dayton dan mencoba merebut jaket pilot. Namun Dayton lebih kuat dari Johnny. Dayton kemudian menusuk dada Johnny menggunakan pisau. Johnny bersimpah darah. Dayton mengira Johnny sudah tewas. Kemudian menyembunyikannya di sel Bobby lagi. Dayton kemudian mengoleskan darah Johnny ke jaketnya. Namun kaget karena tidak berfungsi. Kemudian tiba-tiba Johnny datang. Johnny ternyata sengaja menggunakan cat di tubuhnya untuk mengelabui Dayton sehingga Dayton mengira Johnny sudah mati. Mereka kemudian berkelahi. Bobby mencoba membantu Johnny, namun sayang, Bobby tewas ditusuk oleh Dayton. Dayton kemudian mengoleskan darah Bobby ke jaketnya dan kembali Dayton mendapatkan kekuatan jaket pilot. Dayton kembali tidak terlihat dan kemudian berusaha keluar dari penjara. Johnny berusaha mengejarnya. Dayton masuk ke dalam sebuah lorong penjara. Johnny berusaha memukul Dayton yang tidak terlihat dengan perkiraannya. Johnny kewalahan melawan Dayton. Hingga ketika dalam posisi tersebut, Johnny mengambil sebuah thinner dan menyiramkannya ke Dayton. Johnny yakin thinner yang disiramkannya mengenai Dayton. Johnny kemudian melemparkan korek api sehingga Dayton terlihat dan terbakar hingga tewas.
Jack, Ryan, dan Mickey bertemu dengan kepala penjara dan Johnny. Kepala penjara baru menyadari apa yang disampaikan Jack tentang bukti-bukti yang sudah ada tentang keberadaan uang hasil perampokan, peristiwa pembunuhan ayah Johnny di ruang penyimpanan Riverside, dan keterlibatan Dayton. Namun kepala penjara meminta Jack untuk merahasiakan semua itu. Dan Johnny pun akhirnya dibebaskan dan cerita pun tamat. Hikmah yang bisa didapatkan dari cerita ini adalah jangan berharap menggunakan jaket untuk menghilang, tapi gunakanlah jaket untuk kehangatan badan. Oke pemirsa, sekian dulu cerita kali ini. Tunggu cerita menarik lainnya dari MG90 dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bye.